yang dikasih oleh Tuhan. Iya, boleh melihat tangan-tangan yang terangkat. Tadi kemungkinan salah, tadi masuknya juga dan problem ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini merupakan hari yang diberkati oleh Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama LOF, dari Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia, untuk wanita-wanita yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan tanpa batas. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, hari ini ada sebuah lagu yang saya ingin nyanyikan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Dia kekuatan, Dia perlindungan, Dia segala-galanya. Amin. Lagu ini berkata bahwa Tuhan itu akan menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Lagu ini saya tulis. I love you, Jesus. I love you, Jesus. More than anything in this world, just you, Jesus, now and forever. Stand before you to love you, Jesus, the treasure of my life. I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus, more than anything in this
tidak mudah untuk mencintai Engkau, tidak mudah untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati Tuhan. Tapi dari hati kami yang paling dalam, kami rindu untuk mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi dengan kekuatan-Mu kami mampu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. I love you, Jesus. I love you, Jesus. More than anything. Just you, Jesus. Now and selamanya Engkau kami tinggikan. Terima kasih. To love you, Lord, the treasure of my life. Siang hari ini, sore hari ini di tempat ini kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Kami memiliki Bapa yang mencintai kami tanpa batas. We give glory and honor to you, Lord Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Terima kasih Tuhan. My life, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa yang sangat baik Tuhan. Hari ini saya ingin memberitakan tentang kebaikan Tuhan yang tidak akan pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lambaikan tangan ibu-ibu bapak sekalian yang hadir pada saat ini. Kita memiliki Yesus yang sangat luar biasa. Dia Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini saya diberi tema untuk menyampaikan tentang highest place, tentang secret place, tentang intimate. Dan saya ingin bagikan bahwa tidak ada kekuatan yang lain yang kita bisa punya selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Bapa yang sangat baik itu akan selalu ada buat setiap kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa ketika setiap umat Allah ada dan berjalan bersama dengan Yesus, dan kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita, sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan, tidak sedikit tantangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya antara mengikut Tuhan dan keinginan kita manusia ini sangat bertolak belakang. Setuju boleh katakan amin. Untuk mencintai Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan dengan keinginan manusia ataupun keterbatasan kita itu sangat bertolak belakang. Sebab itu Paulus selalu berkata seperti ini, bahwa di dalam diriku itu ada dua kekuatan yang bertolak belakang. Satunya ingin mencintai Tuhan, satunya ingin datang dan berjalan bersama dengan Tuhan dan ada di tempat-tempat yang tinggi.
di mana yang Tuhan mau intimate with God. Tetapi ada kekuatan yang lain yang ingin menarik kita, itu dengan berbagai cara, saudara. Sehingga tidak heran ada banyak orang yang even mereka sudah cinta Tuhan, sudah tahu ayat firman Tuhan, even sudah melayani Allah. Tapi tidak sedikit, bahkan banyak sekali orang yang berhenti di tengah jalan, yang mengalami kekalahan-kekalahan yang seharusnya mungkin tidak perlu kita mengalami itu, saudara. Karena kadang-kala kita lupa bahwa kita masih tinggal di dalam dunia yang syarat dengan pergumulan, yang syarat dengan tantangan, dan syarat dengan pekerjaan musuh yang memiliki agenda ingin menghancurkan kita. Ketika umat Allah dihancurkan satu orang, keluarganya juga kacau. Dan kemudian orang-orang yang akan dia bawa kepada Tuhan, orang-orang di sekeliling, teman-teman kita, saudara, yang tadinya Tuhan memiliki rencana untuk kita mengalami Tuhan, dan kemudian orang di sekeliling kita dimenangkan, saudara. Tapi itu gagal hanya ketika ada satu orang, Anda dan saya, mungkin ada orang yang mengalami kemudian berjalan dan berhenti di tengah jalan. Saudara, hari-hari ini tantangan yang semakin berat. Sebelum pandemi sudah mungkin setiap kita ada di ujung akhir zaman dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Tetapi ketika pandemi udah double porsi, saudara, udah mengalami kesulitan, ditambah lagi dengan berbagai pandemi dan akibat-akibatnya. Sehingga kadangkala itu berpengaruh kepada kehidupan rohani kita. Sebab itu kenapa pentingnya ada komunitas seperti ada LOF, ada wanita-wanita ataupun ada full gospel, di mana itu menjadi media supaya setiap kita ini memiliki rumah untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki saudara-saudara seiman yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita saat kita goyah, saudara. Karena hanya kekuatan dari suatu hubungan dekat dengan Tuhan, intimate with God, itu yang akan membawa kita menjadi pribadi yang kuat. Bukan tidak ada tantangan semakin besar mungkin, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita memiliki kekuatan yang dibalik kekuatan keterbatasan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa hari ini kami melayani, ada beberapa orang yang sedang mengalami tantangan, kesulitan yang luar biasa, yang bahkan hampir tidak mampu untuk dihadapi. Dan yang menghadapinya bukan orang yang tidak punya iman. Even mereka yang sudah melayani, yang setiap hari mengalami hadirat Tuhan, setiap hari melihat mujizat, saudara. Tetapi kenapa, saudara, ada kadangkala kita diperhadapkan dengan kesulitan dan kita kehilangan pegangan atau kita tidak punya kekuatan, saudara. Ini yang saya ingin bagikan, the highest place. Saya ingin bagikan bahwa kadangkala, saudara, di tengah semua keterbatasan kita, Tuhan mau kita naik ke gunungnya Tuhan. Naik ke tempat yang tinggi, saudara. Di sana hanya Anda dan Tuhan saja, saudara. Hari-hari ini setiap orang memiliki kesibukan tingkat tinggi, memiliki semua berbagai hal yang harus diurus, saudara. Dan kadangkala itu menyita tenaga kita, menyita energi kita. Bahkan ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, itu juga membuat kadangkala kita burn out, kadangkala kita kehabisan tenaga juga. Dan itu sangat berpengaruh kepada kondisi iman kita, saudara. Sedangkan kadangkala kita lupa bahwa ketika tubuh kita kasih makan, kadangkala kita lupa rohani kita itu kita tidak pernah kasih makan dengan yang konsisten, saudara. Sehingga tidak terbentuk pertumbuhan yang cukup kuat, saudara. Contoh soal ketika kita memiliki pertahanan tubuh yang luar biasa. Biasa ketika pandemi kita akan minum vitamin D, vitamin macam-macam, saudara. Supaya kekuatan kita memiliki daya tahan untuk menghadapi virus apapun itu. Bahkan COVID sekalipun, saudara. Karena kita memiliki daya tahan tubuh, kita memberi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, menghindari dengan berbagai stres dan yang lain. Saudaraku yang kekasih, sehingga kita memiliki pertahanan yang kuat. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita, saudara? Tidak ada orang yang terlalu hebat, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Semua kita sama, tinggal di dalam tubuh ini yang fana, daging ini. Tapi kemudian ketika roh kita tidak beri makan, kita tidak punya ketahanan secara spiritual. Sebab itu, saudara, kita kadangkala ada menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Bahkan sudah kenal Tuhan lama, Alkitab sudah tahu semuanya, ayat-ayat kalau ketika diucapkan ayat-ayat Anda semua sudah menghafalnya, saya sudah tahu.
Tetapi Anda dan saya tidak punya kekuatan secara spiritual, saudara, untuk mengalahkan kedagingan, untuk mengalahkan kelemahan tubuh, untuk mengalahkan jiwa ini yang selalu berpengaruh kepada setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara. Ketika kita dalam tekanan, ketika kita di dalam masalah, atau setiap hari pun tanpa masalah, kita selalu mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan. Tetapi jiwa ini berpegang peranan penting, saudara. Akan berpengaruh kepada apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang panca indera ini lihat. Dan itu akan berpengaruh kepada keputusan kita. Nah, jiwa ini jika dikendalikan oleh roh Allah, roh kita ini dikendalikan, maka itu akan berakibat mempengaruhi jiwa dan juga menaklukkan tubuh ini, saudara. Sebab itu intimate with God itu tidak lepas dari kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Saya bacakan satu ayat yang selalu mungkin menjadi ayat hafalan. Setiap kita mungkin banyak orang pasti sudah menghafal. Saya baca beberapa ayat secara terpisah, saudara. Di dalam Mazmur 91, saudara. Dikatakan seperti ini. You who sit down in the high God's presence, spend the night in Shaddai's shadow. Saudara, ayat pertama saja sudah sungguh luar biasa. Dikatakan seperti ini, Anda dan saya yang duduk di dalam in the high God's presence. Jadi itu tidak berbicara hanya sekedar keluar masuk gereja, hanya sekedar kita punya jam-jam doa dan kemudian ya udah selesai minta selesai. Bukan sekedar hanya kita tahu tentang Tuhan, tapi dikatakan duduk, dikatakan stay a little bit longer. Saudara, jadi ini memiliki ada harga yang harus kita bayar untuk kita tinggal di tempat yang maha tinggi, saudara. Kenapa Tuhan katakan seperti ini? Karena tidak banyak orang yang mau untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Banyak kali kita menjadi Kristen dan mendatangi Tuhan dengan berbagai permintaan, betul. Setiap hari kita akan minta apa, besok kita minta apa, besok kita minta mujizat, besok lagi ada permintaan yang tidak berhenti kita minta kepada Tuhan. Tapi kapan setiap kita hanya duduk di kaki Tuhan dan hanya mengangkat tangan, bahkan dengan tidak ada doa permintaan sekalipun. Just worship Him. Hanya meninggikan Dia, hanya menyembah Dia, hanya bersyukur kepada Dia. Dan berkata, Lord, I love you. Lord, I just want you to know that I really love you. I will love you forever. Apapun terjadi, aku ingin mencintai Engkau dan terima kasih Tuhan. Berapa kita, saudara, ketika kesulitan datang di titik-titik kita ada di tengah badai, kita tidak minta apapun tapi hanya mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, terima kasih. Aku ingin mencintai Engkau. Aku mau mengasihi Engkau. Saudara, itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat, saudara. Karena apa? Kita spend the night with Jesus. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi orang yang tinggal dikatakan spend the night in Shaddai's shadow. Saudara, Shaddai artinya El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang dikatakan lebih dari cukup. Ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika kita ada di dalam tempat yang maha tinggi, saudara, dikatakan apa, saudara? Anda dan saya akan mengalami Tuhan. Anda dan saya akan mengalami kekuatan yang baru ditambahkan dalam setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin, saudara. Ayat kedua berkata seperti ini, God, you are my refuge. My refuge, I trust in you and I am safe. Dikatakan Tuhan, Engkau ini adalah tempat perlindunganku. Dan Engkau ini adalah tempat di mana aku menaruh percaya kepadamu. Firman Allah berkata ketika kita menaruh percaya kita di tempat tingginya Tuhan, saudara, Anda dan saya akan merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat sekali lagi, saudara. Saya percaya hanya ada kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita tinggal di tempat yang tinggi, saudara? Saya tidak punya waktu banyak, kalau nggak salah tinggal 7 menit, apakah itu benar? Saudara, dan firman Allah berkata seperti ini, kalau kita pernah tahu tentang Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang mengkhususkan diri, dikhususkan, saudara,
untuk dia ada terbang di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Raja Wali itu tidak pernah bersama dengan burung-burung yang biasa, saudara. Ketika dia terbang dan kemudian ada burung yang lain yang ingin mengganggunya, dia tidak menaruh peduli, saudara ya. Kadang kita, saudara ya, kita mau terbang tinggi, iblis berusaha untuk menarik kita, betul? Dia akan mengganggu kita dengan ocehan-ocehan yang gak penting. Betul Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia akan berusaha untuk menarik kita hanya untuk hal-hal yang tidak penting, saudara. Dan Raja Wali dia tidak kemudian akan memberi perhatian dan kemudian mungkin main dengan ayam, main dengan burung yang lain, saudara. Ketika ada burung-burung, mungkin burung hantu, burung apa, you name it, saudara. Dan kemudian ketika diganggu, ada yang berteriak-teriak dan dia ambil waktu dan kemudian berusaha mengejar. Enggak, Raja Wali ketika ada gangguan, dia tidak terpengaruh, saudara. Karena dia tahu tempatnya itu di tempat yang tinggi. Tempatnya itu di highest place, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Yang dia lakukan, dia hanya merentangkan tangannya. Dia hanya merentangkan tangannya dan menunggu badai. Menunggu kapan aku akan terbang tinggi, kapan gelombang-gelombang itu datang dan aku terbang di atas badai dan akan sampai ke puncak gunung yang tinggi, saudara. Bahkan ketika dia di masa tua, dia akan pergi ke bukit-bukit batu yang tinggi. Raja Wali kalau dia terbang tinggi itu, bahkan ada research yang berkata bahwa pernah dia terbang itu di ketinggian yang pesawat juga bisa terbang, saudara. Anda bisa bayangkan. Nah, di sana hanya burung Raja Wali yang bisa sampai ke sana. Burung-burung yang lain, saudara, udah selesai karena tekanannya tinggi sekali. Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang diciptakan untuk Anda dan saya ada di tempat yang tinggi. Yang setuju boleh katakan amin. Anda dan saya tidak diciptakan untuk ada di tempat-tempat yang rendah, saudara. Sehingga ketika kita menjadi pribadi yang ingin dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus menaruh diri kita, spend the night with shadow, dengan tangan Allah yang maha kuasa, yang selalu melindungi kita. Kalau saudara pernah ke tempat-tempat menunggu bus, ada halte di situ, saudara. Di situ ada tempat untuk kita berlindung. Anda bayangkan, saudara, ketika tangan Allah dikatakan saya perlindungan seperti saya Raja Wali yang melindungi kita, saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa Dia yang melindungi saudara dan saya. Jangan pernah takut dengan kesulitan. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan pernah takut dengan tekanan, gangguan-gangguan yang tidak penting. Kita hanya perlu merenggangkan tangan kita, terbang seperti burung Raja Wali, saudara, dan ada di tempat-tempat yang tinggi, saudara. Berapa di antara kita hari ini yang mau berkata bahwa terlalu banyak tantangan yang ingin menarik kita ke bawah? Apa yang harus kita lakukan? Spend the night with the King. Ada dalam hadirat Allah, God's presence. Soal Tuhan melindungi, melepaskan kita dari semua kuasa jahat itu nanti bagian Allah. Karena kuasa Allah, firman Allah berkata itu menyertai orang percaya. Dia katakan I'll give you power. Dia telah memberikan kita kuasa. Bagian kita tinggal di tempat yang tinggi. Spend the night with the King. Dalam hadirat Allah Anda akan melihat bahwa ada kekuatan yang baru, saudara. Ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada perlindungan Allah. Bagaimana caranya? Ambil waktu di tempat tersembunyi, secret place. Sesibuk-sibuknya kita masih punya waktu untuk datang berlutut, menyembah Tuhan, meninggikan Dia. Saudara, saya mau di tempat mana aja kadang enggak dalam sikap doa, dalam waktu doa angkat tangan, air mata mengalir, Lord you are good, Lord you are good. Masih berlutut di kaki Tuhan. Jangankan ada masalah, tidak ada masalah pun saya tahu bahwa Tuhan, aku hanya ingin ada dalam hadirat-Mu, meninggikan Engkau seumur hidup, menyenangkan hatimu. Dan itu adalah kekuatan. Seperti burung Raja Wali, kita tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah burn out. Setuju boleh katakan amin. Anda akan semakin mencintai Tuhan, terbakar untuk melayani Tuhan. Iblis memiliki agenda, dia menghentikan Anda dan saya di tengah jalan. Tapi Tuhan memiliki rancangan, dikatakan Yeremia 29 ayat 11, I know the thought. Aku tahu apa yang aku pikirkan, kata Tuhan. Anda ada di tempat-tempat yang tinggi, sehingga kita memiliki kekuatan yang baru. Dikatakan orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang memenangkan pertempuran. Karena ketika kita menyembah Allah, Tuhan bertata
saudara. Dan dia buat tahta di sana, dia pegang kendali semuanya. Dan saudara akan melihat kita diam dan Allah berperang ganti kita. Setuju, boleh katakan amin. Hari ini kita punya kesibukan tingkat tinggi, saudara. Kita punya banyak alasan untuk berhenti untuk menyembah Tuhan, punya alasan untuk tidak berdoa, punya alasan untuk berhenti membaca firman Allah, punya alasan untuk spend the night with the King. Tapi saudara, ketika engkau berkata bahwa apapun harganya aku akan datang di kaki Tuhan, datang di tempat yang tinggi, di sana ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Berapa di antara saudara, di tengah kesibukan kita apapun, pandemi membuat Anda punya banyak waktu, saudara. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu tidak mesti hanya di jam doa, dimanapun saudara, spend the night with the King. Biarkan sepanjang hari ini kita boleh ada dalam hadirat Allah. Di sana ada perlindungan dan badai tidak akan menghentikan kita. Setuju, boleh katakan amin. Saya percaya LOF dan seluruh Full Gospel Businessman semua yang hadir pada saat ini, Anda dan saya adalah orang yang ditetapkan di tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya rindu 1 menit terakhir, saya rindu kita nyanyikan sebuah pujian, saudara. Lagu ini saya tulis ketika dokter berkata bahwa tidak ada harapan buat saya. Lagu ini saya tulis ketika semua jalan tertutup. Kalau saya tulis lagu mungkin ketika dalam keadaan yang baik, mungkin saya punya alasan. Semua orang bisa memuji Tuhan, semua orang bisa menyembah Tuhan dalam keadaan baik. Tapi ketika tidak ada jalan, saya tulis lagu ini dan saya tahu bahwa Tuhan, apapun alasannya, Engkau tidak menyembuhkan aku pun gak apa-apa. Engkau tidak membuka jalan aku pun gak apa-apa. Tapi Yesus, Engkau segala-galanya. Engkau tidak akan pernah tergantikan. You are the reason. Engkau segala-galanya dalam hidupku dan tidak akan ada yang menghentikan aku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Saudara, boleh di akhir dari sharing yang sederhana ini, kalau tidak keberatan boleh kita membuka setiap video kalau memungkinkan, Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu ini bahwa aku ingin tetap mempercayai dan menjadikan Engkau alasan. Aku akan tinggal dalam hadirat-Mu. Aku mau ada di tempat-tempat yang tinggi di mana tidak ada kekuatan musuh yang akan menghancurkan, menarik aku ke bawah. Musuh tidak akan sanggup menghancurkan masa depanku. Musuh tidak akan mengganggu keluargaku, pekerjaanku, mimpi, harapan, pelayananku. Karena aku akan terbang tinggi seperti Raja Wali, mengedangkan tangan dan seperti Raja Wali ketika dia sayapnya dia regangkan, dia menunggu badai, tidak takut dengan badai dan dia terbang tinggi. Dan di sana dari ketinggian dia boleh melihat setiap musuhnya tidak dapat menjangkaunya. Dan itu yang dikatakan Daud, you are my refuge. Engkau adalah tempat perlindunganku. Aku akan tinggal dalam hadirat-Mu. Spend the night with shadow. Shadow Allah yang maha kuasa, yang artinya lebih dari cukup, more than enough. Tuhan tidak kadangkala mujizat belum terjadi, tapi kekuatan kita ditambahkan. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini saya percaya bahwa kadangkala Tuhan belum menjawab doa kita persis, tapi ada kekuatan yang baru yang ditambahkan. Hari ini jangan melihat ke bawah, berhenti melihat ke musuh. Bahkan Daud berkata bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku, di hadapan lawanku. Mari kita naikkan pujian. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Boleh lambaikan tangan sama-sama semuanya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Siapa di antara saudara yang mau sepakat dan setuju hari ini, boleh angkat tangan kita berdoa bersama. Father, we pray. Siapapun hari ini kami yang ada pada saat ini, kami berjanji, kami bukan buat rekomitmen baru. Kami akan ada waktu untuk menyembah-Mu lebih more, Lord. Kami akan spend the night with the King. Kami akan membangun kekuatan kami di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang tinggi, dan kami tahu ada kekuatan Allah yang luar biasa buat setiap kami. Hamba berdoa buat seluruh kami umat-Mu. Kalau ada di antara kami yang sakit pada saat ini, kami percaya mujizat kuasa-Mu tidak akan pernah jauh dari setiap kami. Heal in Jesus mighty name. Kalau di antara kami maupun anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasih sedang mengalami masalah, kesulitan, kami berdoa biar hadirat Allah yang memenuhi kami boleh mengalir bagi setiap orang-orang tercinta. Dan kami percaya jamahan kuasa Allah, radiasi kuasa Allah, hadirat Allah itu menjangkau setiap umat Allah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami komitmen Tuhan. Kami bukan mengikut Engkau karena agama, karena kami tahu, tapi kami mengikut Engkau karena kami mencintai Engkau dan ingin ada di tempat-tempat yang tinggi, di mana Engkau ada di sana, di mana Engkau berperang ganti kami, di mana kekuatan kami ditambahkan, di mana kami menjadi pribadi yang tidak pernah takut dengan badai, tapi melesat tinggi dalam kemuliaan Allah dan melihat kemuliaan Allah di tempat yang tinggi. In Jesus mighty name, we speak blessed and life upon LOF dan semua umat-Mu yang hadir demi nama Yesus yang ajaib. Semua yang percaya kepada Tuhan. In Jesus name, everyone say, Amen.